Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bisa dipertemukan dengan para ikhwan sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami yang telah lama pergi dan alhamdulillah bisa dipertemukan dengan para ikhwan dan akhwat sekalian, kepada keluarga kami dan anak-anak kami. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa dipertemukan kembali di Pasar Parung ini. Kami mohon maaf sebelumnya, ingin membagi cerita kepada para ikhwan dan akhwat yang telah kami jalani bahasanya, mau kemana engkau pergi, kemanapun pasti akan kembali ke sini juga. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa dipertemukan dengan keluarga dan anak-anak kami yang telah kami tinggalkan. Kami ingin membagi cerita tentang perjalanan. Mungkin ada suatu perjalanan yang sebelum jadi sampainya dari Parung ke Suryalaya, mungkin seolah-olah ada yang menuntun dan mengajak. Mungkin kami pun berasal dari kampung, yaitu Kampung Jonggol. Dan kenapa sesampainya ke Parung, mungkin para ikhwan pun bisa dapat merasakan. Mungkin itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kami asal dari Jonggol sampai ke Parung, kami ingin bercerita kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf lahir dan batin kepada para ikhwan dan akhwat sekalian yang bisa mendengarkan tentang perjalanan kami.
Sebelum kami dari Jonggol ingin berangkat namanya ke Parung, dari tahun 85-an lah. Dari Jonggol sampai ke Parung itu tahun 1985. Dan kenapa sampai namanya adanya di Parung? Yang namanya dari Jonggol. Kami ingin membagi-bagi cerita. Pada suatu hari ada di desa kami, yaitu pencoblosan pemilihan kepala desa. Di waktu itu pencoblosan yang telah kami rasakan asalnya kami dari Jonggol sampai bisa sampai ke Parung itu seolah-olah mungkin itu ditakdirkan dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kami sempat tinggal kami di Pasar Minggu, dari tahun 84 pun kami sudah merasa tinggal di Pasar Minggu. Dan sempat kami berjualan keliling ke Pasar Parung sampai Pasar Ciseeng, masih zaman atep. Dan kenapa kami sampainya ke Pasar Ciseeng dari Jonggol? Itu pun tidak disangka dan tidak diduga. Ada sebab dan bentuk permasalahan. Jadi kami ingin bercerita tentang perjalanan kami sebelum berangkat ke Suryalaya para ikhwan dan akhwat. Asal mulanya
Waktu itu kami di desa kami sedang pemilihan kepala desa. Lawannya dengan kepala desa yang lama. Seketika waktu itu pencoblosan kepala desa itu masih zaman kami mencoblos sampai terpilihnya kepala desa, yaitu lurah lama. Yaitu dengan lawannya pensiunan tentara waktu itu. Begitu tiba-tiba hitung-menghitung pendapatan nilai, yaitu yang menang lurah lama juga. Dan alhamdulillahirobbil alamin, kami memang mencoblos lurah lama yang jadi. Cuman di waktu itu kami masih bergaul dengan anak-anak muda. Di masa kami pencoblosan itu, waktu itu, jadi dalam menghitung dalam pendapatan itu masih duduk para calon di atas panggung. Begitu ketika namanya dalam perhitungan yang dicoblos oleh kami, alhamdulillah berhasil. Cuman dikarenakan yang dapat lurah itu, yang mendapatkan namanya lurah lama, sampai dipanggul, digendong, digotong, naik turun dari panggung. Akhirnya lurah lama menang, sampai namanya digotong-gotong sampai ke rumahnya. Itulah cerita saya dari Jonggol sampai ke Parung. Begitu. Dikarenakan waktu itu lurah yang namanya kepala desa yang kalah pulang ke rumah
Ya, ibarat sampai namanya sponsor yang mendukung dia, termasuknya malamnya pun pada kumpul di rumahnya yang kalah gitu. Dikarenakan kami baru namanya mempunyai anak, satu masih umuran 3 bulan, jadi bahasanya kami masih agak muda. Akhirnya kami mengikuti berkumpul di rumah calon yang kalah. Padahal kami mencoblos dengan cara diam-diam, ya alhamdulillah kami dapat. Karena waktu itu masih pasang bendera. Lawannya kuning sama coklat, kuning sama coklat. Yang coklat kalah, yang kuning menang, yaitu saya mencoblos warna kuning. Begitu yang namanya di rumah berkumpul yung, sponsor dan pendukung yang kalah berbicara, biarin saya kalah, yang penting perangnya menang. Nah, itulah. Akhirnya kami pun mengikuti itu, mengikuti, ikut-ikutan lah. Begitu selesainya penyolokan namanya pemilihan pencoblosan namanya lurah, malamnya langsung bergerak semua sponsor pendukung yang kalah. Kami rasa ikut-ikutan, karena hampir ada 3.000 orang, hampir ada gitu. Jadi bahasa polisi mah, polisi tentara pun, koramil dan polisi bahasanya pura-pura merem gitu. Tapi tetap mengawal, takut ada sesuatu hal yang tidak baik. Kami jelas mengikuti. Rumah sponsor itu waktu itu kacanya yang pada pecah. Ada anak bayi yang teriak nangis ketakutan. Sampai pasar pun namanya, bahasanya miliknya namanya lurah lama, jadi juga akhirnya ditimpugin pakai batu. Sponsor dan pendukung yang kalah itu bahasanya ngamuk membabi buta gitu.
yang nggak tahu asal usulnya pun pada mengikuti. Kebesokan harinya sampai 2-3 hari kejadian seperti itu, selesailah dalam peperangan. Banyak rumah yang kosong ditinggalin, kacanya pada hancur. Setelah kami mendengar masalah itu, kami biasa lagi berangkat. Kami ke pasar minggu, usaha lagi, dagang kelalang keliling gitu. Setelah dapat seminggu kemudian kami di pasar minggu, yaitu di Jakarta ya, saya balik lagi ke rumah. Ternyata kami pulang ya alhamdulillahirobbil alamin, belum sampai ke rumah pun kami telah melihat karena kami pulang, masih ingat waktu zaman itu kami pulang dari Jakarta habis dagang kira-kira jam 10 malam. Begitu kami lihat, kok ada koramil dan polisi waktu itu. Setelah kemudian kami sampai melihat dari jauh. Begitu tiba-tiba setelah dia pada pulang, kami sempat nungguin sampai subuh, yaitu di kebun lah. Mungkin kami pun tanda tanya, bahkan sudah bisa menjawab. Mungkin kejadian di waktu malam-malam itu beramai-ramai, hampir ada 3.000 orang. Kenapa kami dicari, ditunggu, ingin ditanya kali, ingin bertanya. Karena tercantum di warga situ kan gitu. Karena lurah yang kalah itu kepala desa, termasuknya masih satu RT sama saya kan gitu. Dan kenapa kami dicari-cari, ditunggu-tunggu? Karena bahasa dianggapnya pembawa gitu. Mungkin hati kamu pun sama, bertanya-tanya gitu. Ada apa ini gitu. Emang kami habis dagang yang namanya dari pasar minggu, yaitu dapat 5 hari malah pulang kami namanya ke situ rumah. Itu setelah
pengurus-pengurus itu pada pulang. Baru kami masuk ke dalam rumah, yaitu anak kami umuran 3 bulan. Habis baru dilahirkan. Umuran 3 bulan. Akhirnya kami bawa anak kami umuran 3 bulan ke Pasar Parung beserta istri kami. Sampailah ke Perigi, yaitu Paca Ciseeng. Ya mohon maaf, kami bukan ingin membuka aib, memang udah ada namanya izin. Gitu. Izinnya kenapa? Jangan mau ngelihat goib, lebih baik membukakan aib diri sendiri, kan gitu. Kami bawalah sampai ke Paca Ciseeng, itu daerah Perigi. Sampai saya di situ ukuran bangsa kena jam 11 malam lah. Dikarenakan kami di situ punya kenalan, ya sekarang sudah almarhum. Tadinya kenalan dari mana? Dari pasar Minggu, di penginapan. Asalnya teman usaha, yaitu dagang golok dan pisau-pisau. Nah, itulah perjalanan kami. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan lama kelamaan dari asalnya numpang sampai ngalamin ngontrak di Kampung Jati, sampai ngalamin lagi ngontrak yaitu di Tajur. Setelah kemudian barulah tiba mendapatkan ya istri yang dari Kampung Jati. Karena kenapa waktu itu istri kami sudah bisa pulang kampung, kami masih merasa takut pulang. Hanya mendengarlah gitu dari saudara-saudara kami, keluarga besar keluarga kami, tetap membicarakan tentang permasalahannya apa gitu. Ternyata ya benar itu masalah mengikuti ikut-ikutan dalam bahasanya. Kenapa sampai ditunggu-tunggu atau dicari-cari? Karena yang 9 orang itu masuk ke Peledang gitu. Ditanya-tanya lah gitu, mungkin gitu. Dan alhamdulillah kami pun sampai sekarang namanya sudah bisa mundar-mandir ke kampung saya sendiri. Itu pun sama gitu. Proses waktu itu. Proses masalah permasalahannya akhirnya ya mungkin kan bisa dapat para Ikhwan rasakan di situ. Dapatlah namanya yang mengurusi. Waktu itu saya masih ada orang tua saya yang mungkin ya, dan posisi dengan uang gitu. Jadi saya dianggapnya sebagai tersangka. Yang 9 orang namanya masuk ke Peledang gitu. Saya
akhirnya dikasih perlindungan lah. Itu bukan masalah yang jelek gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin bisa sampainya di Parung. Lama kelamaan dan alhamdulillahirabbil alamin saya bisa kenal dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi saya dari tahun 1997 itu kami sudah sempat mengadakan dan mengikuti acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kami mohon maaf ingin bercerita tentang perjalanan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, setelah namanya sampai diam di Kampung Jati, setelah namanya menikahi orang Kampung Jati, yaitu keluarga besar Mandor Basur gitu. Almarhum maka alhamdulillahirabbil alamin kami sampai diberi keselamatan dan alhamdulillah kami merasa bersyukur ya. Yang datang pun yang mengajak kami ke Suryalaya yaitu mantan juga ahli, mantan preman lah gitu. Itulah yang dibicarakan namanya. Itu bahasanya sudah mendapatkan ijazah kan gitu ya. Itulah talqin zikir Suryalaya. Sekalian kami ingin bercerita tentang bertemunya dengan mantan preman. Dulu saya di rumah beserta istri saya, masih tinggal kami di rumah mertua saya. Masih zaman ada masih mertua saya, itu pun sama keluarga besarnya Mandor Basur yaitu Dalang Kardi gitu. Yang punya kesenian wayang golek. Memang kami dari dulu masih zaman ada terminal Pasar Parung. Biasa kami masih tongkrong di terminal. Nggak jauh, nggak bukan. Saya amin. Ya, bisanya ya begitu.
karena kami merasa nggak bisa apa-apa. Ternyata ya itulah, kami akhirnya waktu itu gaul lah dengan para pemuda di terminal Pasar Baru. Jadi yang selalu saya cekek, namanya saya pegang, botol minuman waktu itu. Tiba-tiba lama kelamaan namanya di rumah itu penuh dan banyaklah yang pada nginep, yang pada main. Ya teman-temannya istri kami lah, teman-temannya istri saya lah gitu. Nah tiba-tiba namanya ada seorang perempuan yang namanya temennya istri kami, istri saya gitu, temennya istri saya. Memang dia sambilan jualan bumbu-bumbu, pulangnya ke rumah mertua saya. Lama-lama kemudian tiba-tiba dia pulang dari pasar membawa seorang laki-laki. Kami tanya siapa ini. Jadi pernah dia jadi tetangganya. Dikarenakan namanya yang tinggal di rumah saya perempuan itu memang statusnya janda. Akhirnya lama kelamaan saya punya rasa dan waspada ngeliat laki-laki tersebut. Begitu pada di sore hari dia masuk ke kamar mandi, ya mungkin ingin mandi. Pertama awal kami lihat dan kami intip, dia lagi posisi keadaan telanjang, itu namanya penuh tato seluruh badan. Dan tiba-tiba kami perasaan waspada dan curiga. Begitu kami lihat, kami periksa, dia kan membawa tas. Tasnya besar. Begitu saya buka, diseletingin, ya saya buka seletingnya, yaitu saya buka. Rasa heran dan rasa bingung. Begitu dibuka, ada sebuah kitab suci Al-Quran dan ada tasbih, yaitu ada kain sarung dan peci. Lama makin lama, dia kadang setiap waktu menghilang. Entah tahu kemana, lalu pulang ke situ, ke rumah saya. Yang disebut mungkin menjalani yang 5 waktu itu. Setelah lama kelamaan, ya seringkali namanya silaturahim,
silaturahmi saya mengobrol lah gitu. Dikarenakan kami masih merasa masih zaman itu kami masih belum kenal apa, belum kenal namanya dengan baca-bacaan itulah gitu. Memang kami merasa nggak bisa apa-apa begitu sampai bergaul nama anak-anak muda di terminal. Jadi boro-boro bahasanya menjalankan yang 5 waktu. Akhirnya kami sempat dekat, yaitulah menceritakan tentang insafnya orang itu kan gitu. Akhirnya kami pengen ikut ketemu dengan gurunya. Akhirnya dia jawaban entar belum waktunya. Kami yang pertama awal itu ngajak, padahal emang dia gitu pulang dari Suryalaya, mungkin ada apa di balik itu. Ternyata aslinya dia orang Cimanggu, yaitu Bogor juga. Dan kenapa sampai namanya dilewati rumahnya gitu, sampai ke Parung, ke rumah saya. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang mengganjal di atas perbuatan dia setadiannya. Nah, begitu lama-lama kemudian bercerita tentang itu, dia bisa ibadah dan bisa namanya mengamalkan yang namanya menjalankan yang 5 waktu. Kami merasa iri. Kami yang merasa namanya tanpa ada tato, ingin sholat pun agak susah, karena dengan bawaan yaitu tidak bisa menahan hawa nafsu kan begitu. Setelah lama-lama kemudian sampai namanya pertama awal berangkat ke Suryalaya, yaitu sampai dapat 15 orang. Itu pun sama, separohnya anak tongkrongan gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, setelah namanya kami diajak ke sana sampai dapat namanya satu mobil lah gitu, ukuran 15 orang, mungkin 2 mobil gitu. Karena bawanya angkot gitu. Nah, lalulah berangkat kami diajak gitu. Setelah sampainya ke Suryalaya itu, kami pun sama, belum tahu apa-apa. Begitu sampainya ke pintu gerbang, masuk ke Suryalaya, itu pun dia langsung masuk ke kantoran, daftar mungkin kan. Dia bawa rombongan. Setelah itu kami beserta rombongan tanpa diikuti oleh ketua.
Begitu sampai kami udah disiapin piringnya, nasinya, jadi bahasanya nyendok sendiri. Selesai namanya makan, yaitu masuklah ke yayasan waktu itu, ke kantoran, yaitu untuk panggilan ditalkin. Yang ditalkin jadi itu bukan sedikit, jadi gantian. Satu rombongan, kalau 3 rombongan masuk, jadi namanya termasuknya talkin alpim dzikir, yaitu Suryalaya. Hanya bicaranya siapa yang mau mengikuti ilmu dzikir gitu. Ya kami masuk beserta rombongan, yang rombongan dari sana, dari situ, dari sono gitu. Masuk. Jadi disebutnya talkin masal, bareng-bareng lah. Nah itu kami masih waktu Abah masih sehat. Nah waktu itu pun kami nggak dikasih tahu tentang makomnya puncak Suryalaya, yaitu di Abah Sepuh. Walaupun sampai tiap bulan kami diajak ke Suryalaya tanpa dikasih tahu yang namanya makom Abah Sepuh. Dan alhamdulillah sekarang namanya alhamdulillahirobbilalamin sudah namanya tinggal di Pasar Parung sampai namanya sekian bulan lagi. Sampai tahunan barulah dipertemukan dengan para ikhwan yang lama maupun yang baru. Alhamdulillahirobbilalamin, mungkin itu pun sama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di waktu itu pun sama kami. Ketua tadinya sampainya namanya ke rumah saya, aktif namanya dari begitu sampainya dari Suryalaya, mengadakan acara manakib, mandi tobat, dipimpinlah oleh dia, oleh ketua. Yang belum bisa namanya mengamalkan dikasih tahu lah sama dia, kan gitu. Nggak ditinggal gitu. Dipimpin, nih caranya begini, caranya begitu gitu. Langsung di situ. Setelah lama-lama kemudian mungkin kan dia pun sama dapat tuduhan dan dapat fitnah. Karena sempat yang namanya berdekatan dengan janda, kan gitu. Nah tiba-tiba lama kelamaan dia ngontrak juga di Kampung Jati, termasuk tetangga lah sama saya. Gitu. Mungkin kalau penglihatan orang gitu, jadi udah dianggap namanya banyakan fitnah lah gitu. Itu kami dapat melihat dan menyaksikan. Nah, setelah itu pindahlah dari Kampung Jati, dari keluarganya Mandor Basur,
kan dulu ada kontrakan di situ di Kondol Basur Bayi maksi zaman masih ada gitu. Lalu pindahlah dia karena kena fitnah. Padahal saya yang melihat sendiri waktu masih tinggal di Kampung Jati, ibaratnya perempuan di mana dia mah di atas peti. Ternyata di atas peti pun sama sampai tidur pules. Namanya peti mangga 2 biji dijejerin, dirapetin. Padahal itu kami melihat sendiri namanya dia buat tempat sholat karena masih zaman tanah merah, belum diplester tuh kontrakan, masih zaman gubuk waktu itu. Nah itulah yang disebut namanya tawajuh, tidur pun duduk gitu. Nah setelah namanya tahu kan mungkin para ikhwan pun sama, saling merasakan. Jadi timbul rasa saya ada kecemburuan. Kok bahasanya orang kotor lah ya gitu, bisa sholat yang khusyuk gitu. Kok saya yang nggak bisa apa-apa, yang namanya beragajul peribahasa katanya nggak bisa. Ya, gitu para ikhwan dan akhwat sekalian, itu yang kami ceritakan. Setelah dari situ lalu pindahlah ke kontrakan Haji Mangsur. Nah sampai namanya ada penggerbegan supaya dia nikah. Akhirnya jadilah nikah. Waktu nikahnya itu pun sama, bener memang iya, satu kontrakan, satu kamar. Ternyata tanpa disentuh tuh perempuan gitu. Tanpa disentuh tuh perempuan, walaupun sudah jadi istri. Itu yang merasa bingung dan heran saya juga. Nah, tiba-tiba setelah itu anggaplah namanya dia punya ikhwan, sama-sama ikhwan ya. Anggaplah dia yang merasa bawa ke Suryalaya itu ada ikhwan Suryalaya yang pernah namanya dibawa oleh dia dari Parung namanya ke Suryalaya. Dia punya adik yaitu perempuan, adiknya perempuan. Lama kelamaan timbulnya jadi mungkin jodohnya kali gitu, sampai jadinya ke dia. Setelah namanya dia sampai nikah sama itu perawan, gadis lah ya gitu, adiknya ikhwan juga. Sampailah nikah ke gadis, janda itu ditinggalkan, memang tanpa disentuh. Kenapa sampai ditikah? Lah itu hanya mendapatkan fitnah kan gitu. Lalu setelah itu
Si janda itu pun sama, keluar dari sini, dari rumah saya, dari Kampung Jati, berangkatlah dia pergi. Lalu dia setelah namanya nikah, ketua saya itu sama adiknya Ikhwas, nah itu akhirnya dia pindah ke serius gitu. Pindah ke serius. Nah di situ pun di serius sempat namanya ngontrak. Setelah namanya ngontrak, ya banyak jamaahnya, kalau bahasa sininya mah, kalau di sana sebutnya ikhwan dan akhwat gitu. Jadi saya agak jauh termasuknya ke serius. Ya kadangkala sekali dua kali mah ya pernah juga. Memang dari asal mulanya juga ke rumah saya gitu, ketua saya itu datangnya ya sebelum menjalankan saya ke Suryalaya. Nah itu bos, sempat banyak para ikhwannya, para jamaahnya yang pada datang di situ. Sempatlah dia sampai mempunyai anak gitu. Mempunyai anak. Setelah lama-lama namanya punya anak, dalam jangka namanya umuran 4 tahun anaknya itu dia meninggal, pulang ke rahmatullah. Yang mudah-mudahan mohon izin saya kepada para almarhum yang telah namanya mimpin dan membawa saya ke Suryalaya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dikasih kelapangan di alam kuburnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ajwajihi wa juriyati wa ahli baitihi ajmain sayyidil al-Fatihah. Auzubillahi. Iya kana budua ya kasa. Izin ampura dari aya kasalahan, ampura hapunten satakana. Enggak nyangka kesadayaan. Ampura. Kalau hadrati sama Sayyidul Bapak Tajul Arifin usulihim wa burihim wa lisilati murahijan kum sayyidil mulal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila susani alikubu Bahrudin binti Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ampura.